Pemirsa masih di IDX Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kita akan coba lihat sebelum melanjutkan perbincangan 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dari barang baku MDKA direkomendasikan buy 3.300 resisten hingga ke 3.600, NCKL BOB buy on breakout di 1.200, resisten hingga ke 13.25. Pegas juga rekomendasinya sama, supportnya di 1.845, resisten hingga ke 2.100. Sementara untuk Adaro buy on breakout juga, supportnya di 2.490, resisten hingga ke 2.700. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama MDKA, Pak. Hari ini melaju cukup kencang meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya terbatas, Pak, di 3350 setelah intraday hari ini di 3340, Pak Robin. Ya, MDKA ini pelan-pelan dia mau keluar dari downtrendnya ya. Secara pattern ini sudah menuju ketika nanti breakout 3540 itu uptrend. Dan harga emas cenderung akan naik ya kalau selama kita gencatan senjata ini. Moga-moga minyak turun dan orang lari ke safe haven lagi. Nah, emas kemungkinan akan naik dan MDKA ini membentuk pola yang menarik untuk kita ikuti ya. Flow-nya juga bagus, mulai bagus. Ini yang masuk. Oke. Buy di level berapa, Pak, untuk MDKA? Ya, range belinya antara 34 sampai... Pak Robin tadi mengatakan level resisten 3450 harus ditembus ya, Pak ya, untuk MDKA memberikan jaminan akan terus mengalami kenaikan. Hari ini baru di 3440, Pak. Kemudian terbatas ke 3350. Ada tidak proyeksinya dalam jangka pendek atau di minggu depan peluang MDKA untuk menembus ke level tersebut dan melanjutkan penguatan di tengah penguatan yang terjadi hari ini, Pak? Ya, kemungkinan besok bisa break ini. Besok ya? Ya, besok udah break dan melanjutkan. Ya, jadi ini jangka pendek sih sudah siap-siap untuk lari sih MDKA. Oke, bagus. Berarti masuk besoknya di buy on breakout di 3450 ya, Pak? Boleh masuk, Pak, antara range 34-3420 itu area beli sih. 34 aja udah berani. Baik. Penutupan hari ini masih di 3.350, menguat di 4,36%. Ada MDKA, pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada NCKL, lebih ke arah buy on breakout ini. Kita akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini. NCKL menguat di 2,68% di level 1150. Buy on breakout di level berapa? 1.200, Pak. Ini akan membentuk pola reversal inverted head and shoulder. Ini salah satu pola reversal yang cukup valid ya. Dan saya melihat harga komoditasnya nikel cenderung akan naik karena ada pembatasan dari pemerintah. Nah, itu akan menguntungkan buat emiten-emiten nikel. Nah, salah satu yang masih di bawah itu hampir semua di bawah sih, tapi yang hari ini Inco kan udah naik kencang. Saya sudah nge-call MBMA sebelumnya. Yang belum ini NCKL, semoga minggu depan sih Mas Ian ya akan. Kalau besok nggak break ya, ini potensi untuk break 1.200. Potensinya menarik ya, karena resisten kuat sebenarnya ada di 1380. Oke, penutupan hari ini di 1150 intraday, sedikit lagi ke 1200-an, tadi sempat ke 1190. Dari sisi support, Pak, untuk NCKL ketika penguatan tidak berlanjut? Ya, support yang cukup kuat sebenarnya ada di 1070. Ya, itu kuat sekali. Dan kalau teman-teman pemirsa berminat buy on support ya sekitar 1070 sampai 1100.
Baik, penutupan hari ini sekali lagi di 1150 menguat di 2,68% untuk SCKL. Direkomendasikan buy on breakout tadi atau juga di buy on support. Kita beralih dari saham pilihan kedua ke saham pilihan yang ketiga, ada Pegas, Pak. Rekomendasinya juga sama. Silakan Pak Robin untuk Pegas. Ya, Pegas lebih baik break 1900 ya. Tadi sempat break ya, tadi sempat high-nya di 1930 ya, karena kita buat sebelum makan siang. Tapi dia pullback di 1895. Nah ini ideal. Besok kalau break boleh ikut tuh 1900. Ini asingnya sudah mulai masuk pelan-pelan ya. Semoga besok bisa break dan potensi ke 2050 ya yang terdekat. Baik. Nah, kalau lewat itu mulai uptrend, potensinya ya 2.500. Current price hari ini Pak, besok masuk ketika sesi pertama dibuka? Betul, 19.05 boleh. 19.05 boleh. Baik. Penutupan hari ini masih di 1895, intraday tadi sempat ke 1930, menguat di 2,71% untuk Pegas. Dari Pegas, Pak Robin, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Adaro. Anda juga rekomendasikan buy on breakout. Di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, Adaro tampaknya konsisten bergerak di zona hijau, Pak Robin, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Intraday hari ini sempat ke 2560, terpangkas ke 2520. Ya, Adaro ini juga sebenarnya walaupun dia secara perusahaan belum menghasilkan ya, karena mungkin 2030 energi terbarukannya dia ini kan alam tri ya, bukan Adaro andalan yang batu bara. Tapi dengan mahalnya minyak, nah ini kemungkinan orang energi terbarukan itu akan mendapatkan spotlight juga ya. Dan dia punya anak perusahaan yang menghasilkan yaitu ADMR. Nah, itu ADMR juga bagus, sehingga ini sebagai emiten maupun sebagai induk dari ADMR menarik ya, dan gerakannya sudah membentuk rounded bottom. Ini pola sudah mantul dari supportnya, dan ini salah satu saham yang tahan banting, ini uptrend loh. Yang lain-lain sama masih downtrend, dia sudah uptrend. Flow-nya juga cakep ya. Ini dividend play juga, jadi ya seru sih ini. Jadi 2550 level menarik untuk kita bisa entry. Kalau mau nunggu pullback ya sekitar 2,5 2490. Baik. Potensi ke 2.700 sampai 3.000. Oke, buy on breakout ya Pak di 2550. Kalau buy on support untuk Adaro di 2490. Penutupan hari ini di 2520, menguat di 2,86%. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini pemirsa, indeks harga saham gabungan kita akan coba cek sama-sama mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah di 0,68%. Bahkan level penutupan hari ini merupakan level intraday terendah dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua. Artinya indeks harga saham gabungan memiliki range yang cukup lebar, karena di sesi pertama pada siang tadi menembus ke level 7.773.578 dan merupakan level tertinggi intraday paling tidak dalam beberapa pekan terakhir pasca koreksi dalam indeks harga saham gabungan ke 6.000-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.750, kemudian melesat ke 7.773 dan level terendah di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. MNC 36 ditutup melemah di 0,86%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,22%, LQ45 tertekan di 0,57%. Rotasi pergerakan sektoral
Transportasi dan logistik masih memimpin penguatan di 3,45%, industri juga menguat di 1,54%, kesehatan melemah di 2,81% dan infrastruktur juga tertekan di 1,33%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi beberapa saham big cap, energi dan juga saham konglomerasi. Ya, ada Bufa hari ini menguat di 1.315, ADI juga menguat di 10.800, Big Cap Astra International hari ini anomali kembali ketika ISG berbalik melemah. Astra justru bertahan di zona hijau, hari ini menguat di atas 2% dan ditutup di level 6.300. Adaro juga menguat di Rp2.520 per saham. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Bumi, transaksi di 1,2 triliun rupiah, PTRO juga melemah di 6.375, BBRI juga tertekan di 3.400 dan PRBT juga melemah di 2.380. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.